Assalamualaikum teman-teman. Apa khabar semuanya? Semoga kalian sihat selalu ya. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang upaya penyelesaian sengketa pajak. Mari mengenal sengketa pajak dan tata cara penyelesaiannya. Sebelum beranjak ke pembahasan lebih, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam perpajakan ada namanya SKP atau Surat Ketetapan Pajak. SKP merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. SKP inilah yang akan menjadi sengketa pajak apabila terdapat ketidaksesuaian antara wajib pajak dan pemungut pajak. Sengketa pajak terdiri dari beberapa jenis yaitu keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Mau tahu lebih lanjut? Simak video kami sampai selesai ya. Mari simak penjelasannya dari seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram berikut. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafazatul Azmi. Seperti yang dikatakan oleh dua AI saya tadi, bahwa saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Betul. Dalam video ini, saya akan membagi 3 periode. Periode yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum tentang penyelesaian sengketa pajak. Kemudian, periode kedua, saya akan mengungkap dan menjelaskan sebuah contoh kasus berkaitan dengan sengketa pajak. Dan periode terakhir, saya akan melakukan evaluasi terhadap materi dan contoh kasus yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Oke, kawan-kawan, mari kita mulai. Dalam bidang perpajakan, upaya penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui keberatan administratif, banding ke pengadilan pajak, gugatan ke pengadilan pajak, serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Upaya administratif itu sering disebut sebagai peradilan administrasi yang tidak bersifat murni. Mengapa? Karena peradilan administrasi yang tidak murni itu mencakup semua proses peradilan yang tidak memenuhi semua syarat peradilan administrasi yang murni. Misalnya, karena tidak ada perselisihan yang jelas atau karena pihak yang memutuskan peradilan adalah bagian dari salah satu pihak yang terlibat. Baik, salah satu bentuk upaya administratif yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah upaya keberatan, di mana upaya keberatan ini adalah upaya administratif yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atau DJP atas surat ketetapan pajak dan bukti pemotongan atau pemungutan dari pihak ketiga. Itu berdasarkan Undang-Undang KUP, contohnya pasal 25 ayat 1. Jika seorang wajib pajak memiliki sengketa terkait dengan surat ketetapan pajak seperti surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau sengketa terkait pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Mereka dapat menyelesaikan sengketa ini melalui upaya keberatan. Jadi, dalam mengajukan keberatan, itu wajib pajak harus menyampaikan surat keberatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi, surat keberatan tersebut dapat mencakup keberatan terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar seperti yang saya katakan sebelumnya, SKPKBT, SKPKPLB, SKPN, serta pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jadi menyertakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau yang dipungut serta alasan-alasan yang mendukung keberatan tersebut. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 2015. Itu disebutkan bahwa wajib pajak itu hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak. Materi atau isi ini melibatkan sejumlah aspek termasuk jumlah kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, besaran pajak yang harus dibayarkan, serta materi atau isi terkait pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Hal serupa juga berlaku untuk jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk yang telah menerbitkan ketetapan pajak daerah. Jenis-jenis surat ketetapan pajak daerah yang dapat menjadi objek keberatan termasuk surat ketetapan pajak daerah bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, serta pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga untuk menyiapkan surat keberatan dan alasannya. Selain itu, batas waktu 3 bulan ini masih dapat diperpanjang jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa keterlambatan pengajuan surat keberatan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajib pajak atau force majeure. Setelah surat keberatan diajukan kepada pejabat yang berwenang, wajib pajak ini berhak untuk menerima tanda bukti penerimaan surat keberatan. Tanda bukti penerimaan ini yang akan diberikan oleh pejabat yang berwenang secara langsung melalui kantor pos berfungsi sebagai tanda bahwa surat keberatan telah diterima. Selain itu, tanda bukti ini juga bisa digunakan oleh wajib pajak untuk mengawasi tenggat waktu 12 bulan, di mana Direktur Jenderal Pajak untuk pajak pusat atau kepala daerah untuk pajak daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Jika dalam 12 bulan tersebut tidak ada keputusan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, maka keberatan wajib pajak dianggap diterima. Penyelesaian sengketa pajak melalui upaya keberatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyelesaian sengketa pajak di pengadilan. Keputusan mengenai surat keberatan diambil oleh hakim doleansi, yaitu pejabat pajak yang memiliki wewenang untuk memutuskan surat keberatan, tanpa dilakukan proses sidang seperti yang terjadi di pengadilan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purba, jika seseorang wajib pajak merasa tidak puas dengan keputusan keberatan yang telah dikeluarkan, maka dia memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak. Selain menggunakan upaya hukum banding, wajib pajak juga memiliki opsi lain dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan pajak, yaitu dengan mengajukan gugatan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, bahwa gugatan merupakan tindakan hukum yang dapat diambil oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang memenuhi syarat untuk diajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gugatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Dalam gugatan harus disertakan alasan-alasan yang jelas. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sementara jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan yang dapat digugat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang memenuhi syarat untuk diajukan gugatan. Putusan pengadilan pajak adalah putusan akhir dan tidak ada opsi untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam proses penyelesaian sengketa ini. Namun, jika wajib pajak masih merasa tidak puas dengan putusan pengadilan pajak, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum yang luar biasa, yaitu peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 89-93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Tinjauan kembali atau PK hanya bisa diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang dijelaskan yang sebagaimana alasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 2002. Yang pertama, jika putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah putusan tersebut dikeluarkan, atau jika didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Yang kedua, jika terdapat bukti tertulis baru yang penting dan menentukan, yang jika diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Yang ketiga, jika ada keputusan yang mengabulkan tuntutan yang tidak diajukan atau lebih dari yang diajukan, kecuali yang didasarkan pada pasal 80 ayat 1 huruf B dan C, putusan pengadilan pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Yang keempat, jika ada bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa mempertimbangkan alasannya. Yang kelima, jika terdapat suatu putusan yang jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa permohonan peninjauan kembali tidak akan menghentikan atau menunda pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Baiklah teman-teman, pada periode sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang upaya penyelesaian sengketa pajak. Selanjutnya, pada periode kedua ini, saya ingin membahas tentang contoh kasus sengketa perpajakan. Ada sebuah video viral di media sosial, seorang pria warga negara Indonesia mengunggah video di akun media sosialnya. Kita sebut saja Mr. R. Mr. R merasa dirugikan dan merasa tidak adil karena ia membeli sebuah barang di luar negeri, sebuah sepatu sepak bola dengan harga 10 juta, tetapi ia harus membayar pajak seharga 30 juta. Setelah saya menelusuri kasus ini lebih lanjut, ternyata terdapat ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh DHL kepada pihak bea cukai, sehingga pihak bea cukai menetapkan sanksi administratif kepada Mr. R. Setelah banyak klarifikasi dari pihak-pihak terkait, dan ternyata ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seller di luar negeri. Ketika harga barang diinput, ternyata seller menginput dengan harga Rp500.000 lebih. Sedangkan harga asli dari barang tersebut adalah 8 juta lebih. Nah, di sini Bea Cukai menilai sebuah informasi yang tidak sesuai sehingga seorang buyer ini dikenakan
pajak tadi. Setelah klarifikasi dari berbagai pihak terkait termasuk DHL menyatakan bahwa ia akan membayarkan atau melunasi hutang pajak tersebut. Tetapi dengan catatan ia akan menagih kepada Mr. R atau buyer. Di sini Mr. R menyatakan itu sama saja bahwa ia yang akan membayar pajak tersebut. Walaupun telah dibayar oleh pihak DHL, barang tersebut tidak bisa diberikan langsung, kecuali seorang buyer ini atau Mr. R telah melunasi hutang pajaknya kepada pihak DHL. Dalam sengketa ini, Mr. R tetap speak up di media sosial sambil menunjukkan peraturan undang-undang yang berlaku tentang sengketa perpajakan, bahwa ia melakukan kejujuran dan apabila terdapat ketidaksesuaian, silakan untuk melakukan pemeriksaan secara material terhadapnya. Namun sampai saat ini ia belum juga dipanggil oleh pihak Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan materi. Selain itu, Mr. R juga menunjukkan undang-undang terkait sengketa perpajakan ini, yang dimana ia selalu menggarisbawahi, yang dimana ia memberikan tanda pada undang-undang tersebut bahwa jika tidak ada bukti, dan Mr. R menyampaikan jika tidak ada bukti yang digarisbawahi dalam undang-undang tersebut, bahwa ia disangkakan bersalah tanpa harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu antara dirinya dengan pihak Bea Cukai, sehingga ia merasa dirugikan. Pajak merupakan topik pembicaraan umum yang sering dibahas, karena hal itu mendasari pemasukan negara dan didefinisikan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sengketa pajak itu bisa berawal dari perbedaan bukti yang digunakan oleh aparatur pajak dengan wajib pajak, perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan dalam penentuan jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi pemicu sengketa pajak yang rumit. Sesuai dengan contoh kasus sengketa perpajakan yang telah saya paparkan pada periode kedua, bahwa si wajib pajak ini merasa bahwa dirinya dirugikan karena harus membayar pajak yang sangat tinggi, dan ia memiliki perhitungannya sendiri, tetapi pihak Bea Cukai juga memiliki perhitungannya sendiri. Dan di sini permasalahannya adalah kelalaian seller dalam menginput data harga barang yang akan dibeli. Dalam kasus sengketa perpajakan ini, bukan berarti kita sebagai masyarakat memandang buruk tentang pengadaan bea cukai terhadap barang yang dibeli dari luar negeri. Jadi, pengadaan bea cukai ini tentunya pemerintah memiliki alasan tertentu. Dan menurut saya, salah satu alasannya adalah untuk menstabilkan ekonomi lokal. Jadi, bayangkan apabila tanpa syarat barang luar negeri itu bisa masuk dengan bebas. Maka apa yang akan terjadi pada produk lokal kita? Kembali kepada kasus yang dialami oleh Mr. X. Jadi sebagai wajib pajak yang merasa dirugikan apabila Mr. X ini memang benar-benar jujur dan sudah terbukti jujur terhadap transaksi atau informasi yang telah diberikan atau disampaikan. Jadi si wajib pajak dapat mengajukan banding. Ya, wajib pajak dapat melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa pajak apabila terdapat ketidaksesuaian atau kerugian yang dirasakan. Kemudian,
pihak bea cukai juga dapat melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan material apabila tidak cukup bukti untuk membuktikan tentang kesalahpahaman atau informasi siapa sebenarnya yang memberikan informasi yang salah. Kasus sengketa perpajakan ini sebenarnya tergantung dari inisiatif antara pihak wajib pajak untuk melakukan banding untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dengan tentunya dengan mengumpulkan bukti-bukti yang nyata dan jujur. Kemudian pihak bea cukai juga bisa melakukan pemeriksaan material terhadap wajib pajak. Namun banding maupun pemeriksaan material ini tidak dilakukan oleh pihak wajib pajak maupun pihak bea cukai. Baik, mungkin hanya ini saja evaluasi pembelajaran kita pada periode ketiga ini. Baiklah, demikian materi upaya penyelesaian sengketa pajak pada video ini, dan kurang lebihnya saya sebagai pemateri saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya maka tolong dimaafkan, dan terhadap argumentasi saya kepada kasus ini apabila ada kekeliruan atau kesalahan juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa sangat senang karena Anda telah menyempatkan diri untuk belajar bersama kami. OKI, thank you for watching. Jangan lupa untuk like and subscribe.